Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa berbahagia. Teman-teman, satu hal, ada berita yang menghebohkan ya sekarang ini, Masya Allah, yang viral ini, yang di Pinrang kalau tidak salah. Itu ada seorang wanita atau seorang ibu yang dia membunuh anaknya. Itu membunuh anaknya 2 orang, kemudian dia sendiri kemudian gantung diri. Ini berita viral. Akan tetapi kita belum tahu motifnya apa. Tapi secara umum, teman-teman, seorang ibu yang tega membunuh anak yang selama ini dia kandung, yang selama ini dia susui, yang dia perjuangkan, dan kemudian dia perjuangkan sampai menjadi anak-anak, maka lalu kemudian dia bunuh. Itu motifnya terbesarnya, ini dari saya ya, bukan itu kenyataan yang kita tidak tahu apakah itu kenyataan yang sebenarnya yang dialami oleh sang ibu atau mungkin bukan. Tapi yang jelasnya motif terbesarnya menurut saya adalah disebabkan karena persoalan ekonomi atau persoalan keluarga, atau yang sering diistilahkan dengan broken home. Teman-teman, persoalan ini adalah 2 hal yang sering sekali menyebabkan seorang wanita atau seorang ibu tega membunuh anaknya, kemudian dia bunuh diri. Persoalan ekonomi terkadang membuat seorang ibu membunuh anaknya dan dia kemudian bunuh diri. Kenapa? Karena dianggapnya bahwasanya tidak ada lagi harapan untuk hidup, susah dalam menjalani kehidupan, dan beratnya dalam menjalani kehidupan, tidak ada sesuatu mungkin yang bisa dimakan, sehingga dia mengira atau menyangka bahwasanya daripada mati kelaparan, mendingan dia bunuh anaknya, dia bunuh dirinya sendiri. Maka dia anggap itu selesai masalah. Atau dalam hal yang lain, mungkin masalah terjadinya cekcok atau permasalahan antara suami dan istri, sehingga kemudian berdampak kepada perempuan mungkin dianiaya oleh suaminya. Karena kita masih dapatkan yang teman-teman, subhanallah, ada seorang suami yang masih tega biasa memukul istrinya, mencaci maki istrinya. Perbuatan yang sungguh sangat memalukan. Baik, intinya apapun motifnya teman-teman, membunuh anak, kemudian membunuh diri sendiri adalah perbuatan yang sangat tercela, dan mestinya tidak dilakukan oleh seorang manusia. Kenapa? Bagaimanapun keadaannya, kan masih banyak orang lain, mungkin masih punya tetangga, mungkin masih punya sahabat yang dia mungkin bisa minta tolong dari sana. Dan saya ingatkan, kalau seandainya motifnya adalah motif yang kedua, dibunuhnya anak, kemudian bunuh diri ibu ini karena permasalahan dengan suaminya, maka saya katakan suami seperti ini tidak bertanggung jawab. Suami itu mestinya dia melindungi anaknya, dia menjaga anak dan istrinya, dia harus bekerja, dia harus berusaha. Dan faktor pertama juga mungkin disebabkan oleh faktor yang kedua ini, karena suaminya mungkin tidak kerja, mungkin kasar kepada istrinya, mungkin kasar kepada anak-anaknya, istrinya mungkin merasa tersiksa, merasa teraniaya di rumahnya, sehingga merasa putus asa, sehingga dia kemudian membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Apapun itu teman-teman, hal tersebut adalah hal yang tercela. Mestinya seorang suami dia bertanggung jawab. Seorang suami dia bertanggung jawab untuk dirinya, bertanggung jawab untuk istrinya, dan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Seharusnya dia berusaha, dia harus mencari berbagai macam cara yang tentu yang halal ya. Kemudian dia berusaha, maka tidak boleh seorang berputus asa. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan memberikan rezeki selama kita masih hidup. Nabi SAW bersabda, la yamutunna ahadukum hatta yastakmila rizquha. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Mungkin ada yang mengatakan, berarti itu kemarin, atau mungkin itu beberapa hari yang lalu peristiwa itu yang viral ini, yang membunuh anaknya muda, berarti selesai rezekinya. Tidak. Dia selesaikan rezekinya sendiri, dan dia menyelesaikan kehidupannya sendiri.
Tentu ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seseorang tidak boleh melakukan itu. Dia termasuk di dalam dosa besar. Kenapa? Karena dia melangkahi kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Baik teman-teman. Oleh sebab itu hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan seorang muslim, orang yang beriman, orang yang memiliki Tuhan, orang yang berakal dengan akal jernih, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana caranya mau berakal jernih kalau dia dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan berputus asa? Itulah pentingnya seseorang memiliki pasangan hidup yang baik. Itulah pentingnya seseorang mencari pasangan hidup yang baik. Itulah pentingnya seseorang mencari pasangan hidup yang bisa ditemani curhat, yang bisa ditemani komunikasi. Karena dengan begitu, insya Allah bukan harta sedikit pun, bagaimanapun keadaan harta akan menjadi menyenangkan ketika pasangan hidup kita adalah orang yang menyenangkan. Itu teman-teman. Jadi perbuatan yang kemarin jangan dicontoh, dan kita harus optimis hari esok lebih baik insya Allah, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.